Rahman itu bukan berarti memukul, jemaah, enggak. Menghukum itu bisa jadi tidak memuji pekerjaan dia, mengabaikan kerjaan dia. Anak melakukan kesalahan, nggak dilihat sama orang tuanya. Memberikan reward kepada anak bisa jadi berupa pujian, bukan hadiah. Ya Allah nak, bagus banget nak ya. Anaknya kadang-kala gambar. Ini sampai ada cerita orang tua yang zalim, jemaah ya. Itu anak kecil, jemaah, menggambar di mobil Mercedes ayahnya. Pakai paku, jemaah. Oh, sampai itu jadi gambar. Dipanggil, ayah, ayah, sini ayah, kata dia, ayah. Nih ayah, aku bikin gambar yang bagus ayah. Marah ayahnya. Akhirnya sama ayahnya dipukul anak ini, tangannya. Dipukul sampai demam. Anak itu di malam hari ternyata infeksi. Sampai akhirnya anaknya itu dipotong tangannya. Ketika itu anak, ayah, aku minta dikembalikan tanganku ayah. Tadi tujuan orang tuanya apa sih? Biar dia itu gambar. Kadang-kala anak itu gambar salah tempat, ya dikasih tahu. Jangan dihukum, dia itu nggak paham. Anak main HP, HP-nya jatuh, pecah. Dimarahin sama orang tuanya, nggak perlu dimarahin. Dia nggak sengaja, jemaah. Antum lebih cinta mana? Sama anak antum apa sama HP antum? Tahu-tahu anaknya HP-nya dibikin kapal-kapalan di kamar mandi. Payah. Antum lihat, Allahu Akbar. Jangan dimarahin. Karena dia nggak paham. Dia pikir itu kan HP kan ada lampunya. Jadi kalau di air terang ayah. Seperti itu. Kapan antum memberikan hukuman dan kapan memberikan pujian atau bahkan memberikan hadiah, antum harus paham. Dan ketika antum berjanji harus ditepati. Dan masih banyak yang lainnya, jemaah. Mendidik anak dengan cerita. Ketika malam hari tidur, tolong ditemenin anaknya tidur. Jangan pegang HP orang tuanya. Anak pernah ditegur sama anak-anak, ya Allah, mudah-mudahan Allah ngampuni anak. Anak tidur, nemenin anak baca. Anak baca tablet atau HP waktu itu, anak baca. Apa kata anak-anak? Abah ini sama Ummah, kata dia. Kalau mau tidur pegang HP, kata dia. Anak itu tahu jemaah. Anak, ya Allah, benar ya. Akhirnya anak taruh. Ketika mau tidur, antum perlu dekat sama anak antum. Antum baca Quran, antum cerita. Antum pegang HP cerita buat dia. Sehingga dia tahu apa yang sedang dibaca oleh ayahnya. Itu penting, mendidik dengan cerita. Sepertiga Al-Quran itu isinya cerita. Kemudian memanfaatkan peristiwa-peristiwa tertentu. Ada angin, ada hujan, ada banjir, ada tabrakan, ada apa. Manfaatkan itu untuk mendidik anak. Nah, nih lihat nak, seperti ini nak. Jadi bukan cuma nonton orang tuanya. Melihat banjir, yuk lihat banjir yuk. Orang-orang pada kebanjiran tuh, lihat, kesian. Akhirnya kita tidak mendidik. Karena peristiwa itu seharusnya membantu kita untuk mendidik anak kita. Hadza wallahu a'lam bishawab, jemaah. Artinya pembahasan tentang ini panjang dan semua harus belajar bagaimana mendidik anak kita dan membawa mereka menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Insyaallah kajian kita sampai jam 8 jemaah. Baru sholat isya kita insyaallah. Nah, fadhal. Masya Allah. Pertanyaannya yang sesuai dengan tema. Saya mau nanya masalah rumah tangga. Suami saya berselingkuh hampir 6 kali. Saya selalu bertahan sampai titik saat ini terakhir saya nggak bisa kuat lagi lihat perlakuan suami saya. Yang saya tanyakan, apakah saya berdosa saya keluar rumah
di saat pertengkaran belum terselesaikan. Apakah saya berdosa? Saya minta gugat, tapi suami saya nggak mau talak saya. Sementara ortu sudah sakit hati dan nggak mau terima perlakuan suami. Apa saran Ustadz dengan posisi saya? Suami nggak mau minta maaf sama sekali ataupun nyusul saya ke rumah orang tua saya sudah berdoa meminta yang terbaik. Ya mah kadangkala memang pertikaian dalam rumah tangga itu tidak terselesaikan. Mereka tidak bisa menyelesaikan. Apa kata Allah? Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Apabila kalian takut pertikaian itu nggak ada ujungnya, maka ya sudah, kirim utusan dari pihak lelaki, utusan dari pihak perempuan. Sekarang ini kondisinya harus ada mediasi. Kirim dari pihak keluarga perempuan, dari keluarga laki-laki, ini gimana? Supaya ketahuan masalahnya itu di mana dan siapa penyebabnya. Sekarang kan istri yang bertanya mengatakan suaminya yang bermasalah. Mungkin suami juga mengatakan istrinya yang bermasalah. Maka dalam masalah seperti ini perlu mendengar dari kedua belah pihak. Di situ Allah memerintahkan untuk mengirim mediator. Dari pihak keluarga laki-laki, pihak keluarga perempuan. Kalau mediator ini mengatakan, oh kayaknya nggak bisa dilanjutkan. Ya sudah, cerai. Jadi ucapan mediator itu bisa menjadi keputusan nantinya di pengadilan. Ketika mengatakan enggak, sudah nggak bisa dilanjutkan. Ini nggak benar lah, yang laki ini nggak benar, sudah selesai. Atau mengatakan enggak, perempuannya memang nggak benar, sudah nggak usah dilanjutkan. Ya sudah, diputuskan. Kadang-kala perceraian itu menjadi solusi terbaik jemaah. Daripada dilanjutkan namun rumah seperti neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menikah 2 tahun. Qadarullah belum memiliki anak. Insya Allah kami sudah ikhtiar. Saya mau bertanya bagaimana cara menghadapi pertanyaan yang suka menusuk hati mengenai anak. Dan beri motivasi untuk kami agar sabar menanti. Jemaah kita ini menghadapi kehidupan ini untuk urusan dunia jangan terlalu serius. Urusan akhirat serius. Ditanya, udah isi perutnya? Doakan belum. Ya sudah. Pertanyaan seperti itu kadang-kala ada sampai ada seorang yang membunuh tetangganya karena ditanya kapan nikah. Dibunuh tetangganya itu jemaah. Karena dia na'udzubillah jemaah. Enggak perlu terlalu jadi beban. Baru 2 tahun. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai tua renta. Nabi Zakaria dikatakan sampai umur 100 tahun, istrinya umur 90 tahun kira-kira. Baru punya anak. Jadi kalau anti baru 2 tahun, subhanallah, baru 2 tahun. Aisyah radhiyallahu ta'ala menikah sama Nabi SAW sampai Nabi meninggal dunia. Alaihi salatu wasallam nggak punya anak. Jadi husnudzon sama Allah. Kenapa Allah nggak kasih anak kepada sebagian orang? Allah tahu mana yang terbaik buat anti. Bisa jadi punya anak anti durhaka nanti. Bagaimana Allah kirim Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir untuk membunuh seorang anak. Dibunuh itu anak jemaah. Dipelintir kepalanya mati. Kata Nabi Musa, gimana kau bunuh dia? Kata dia. Allah yang nyuruh. Jadi kadang-kala tadi kita bicarakan anak itu ya karunia Allah. Anak itu bisa jadi perhiasan. Anak itu bisa jadi azab buat orang tuanya. Ujian buat orang tuanya. Sehingga ketika engkau sampai mati nggak punya anak, ya sudah. Mungkin memang Allah takut kalau aku punya anak, anakku durhaka nantinya. Husnudzon sama Allah SWT. Barakallahu fikum. Na'am. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana memberikan perhatian kepada anak-anak yang jauh dia ikut mantan suami.
Jangan ikut mantan suami, dia ikut bapaknya. Bapaknya itu maksudnya. Jadi seakan-akan, subhanallah jamaah. Ingat, perceraian itu tidak boleh memutuskan silaturahim. Hubungan pernikahan mungkin putus, tapi persaudaraan nggak akan pernah putus. Itu suami, mantan suami tetap bapak buat anakmu. Karena terkadang orang tua kalau cerai, anak ikut ibu, ibunya ini menanamkan kebencian kepada mantan suami. Padahal bapaknya anaknya. Maka kalau anti nggak bisa memberikan perhatian yang lebih, ya memang sudah selesai tugas anti, itu tugas bapaknya. Tapi kalau ini diambil karena dia ikut sama bapaknya. Kalau ikut sama ibunya maka bapaknya tetap tanggung jawab jemaah. Ingat, bagi para lelaki yang dia menceraikan istrinya, tanggung jawab suami itu tidak pernah berubah kepada anak dia. Walaupun sudah terjadi perceraian, hak-hak anaknya tetap harus diperhatikan. Pendidikan anaknya, sandang pangan anaknya harus dia perhatikan. Kalau anak itu ikut ibunya. Maka kalau anti memang nggak bisa sebagai seorang wanita karena anak ikut bapaknya, ya anti banyak berdoa dan minta kepada bapaknya anak-anak yang sudah menikah lagi mungkin agar anaknya sekali-kali dikirim ke rumah ibunya. Maka jaga hubungan itu. Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Kalian yang udah cerai itu jangan melupakan keindahan-keindahan yang terjadi antara kalian. Pernikahan itu biasanya dimulai dengan kecocokan, ketertarikan, cinta, di tengah jalan putus, jangan lupakan masa lalu yang indah. Sudah, kalau memang harus putus-putus, itu bentuk kesetiaan seorang suami kepada mantan istrinya. Dia tetap mengatakan kepada anaknya, nak, kamu harus berbakti sama ibumu, nak. Itu ibumu, nak. Bapak pernah hidup sama ibu selama 10 tahun ya. Cuma takdir Allah akhirnya kita harus berpisah, nak. Si ibu juga seperti itu mengatakan, nak, itu bapakmu loh, nak. Bapakmu yang dulu senantiasa membawa oleh-oleh buat engkau, hadiah buat engkau. Cuma memang akhirnya ibu nggak bisa melanjutkan. Engkau ingat, engkau harus berbakti sama ayahmu. Itu yang perlu diperhatikan jemaah. Barakallahu fikum. Ustadz, istri ana selalu meminta nambah anak. Tapi ana khawatir melihat kondisi akhlak istri saya yang kasar dan kurang akhlak. Terlihat anak pertama saya yang terdidik kasar dan sudah bisa memukul ayahnya. Padahal anak saya masih umur 8 tahun. Mohon solusinya Ustadz, apakah tetap nambah? Saya khawatir anak kedua terdidik kasar lagi Ustadz. Mohon doanya untuk istri tercinta saya Ustadz. Soalnya kalau anak nasihatin justru marah-marah. Nih lihat kalau salah milih istri. Masa mau ganti istri jemaah? Nah, tapi Allah mengatakan wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin. Kalau kalian ingin mengganti istri, boleh ganti istri. Boleh enggak? Boleh. Kayaknya nggak bisa dilanjutkan. Anda mau cari yang lainnya, boleh. Tapi ada hak-hak kewajiban yang harus dilakukan. Sekarang bagaimana? Sekarang sebelum nambah anak, perbaiki istri. Atau silahkan nambah anak, bismillah. Sambil dalam perjalanan itu antum memperbaiki istri antum. Kadangkala jamaah suami salah cara menasehatin istri yang menyebabkan terjadi percekcokan. Tadi dikatakan marah-marah. Maka berusaha sekarang mengkondisikan. Nasihati istri dengan cinta dan kasih sayang. Samakan visi dan misi. Duduk sama istri. Yuk kita mau nambah anak, ini mau dibawa kemana anak kita? Iya aku kepingin ini tuh ya, bismillah.
keinginan yang mulia. Aku kepingin anakku nanti berbakti sama orang tuanya ya. Ingin anak-anak itu ya bersama kita ke surga. Ya sudah, bismillah. Sekarang perlu kita perhatikan apa yang harus kita siapkan kalau ingin anak seperti itu. Dan ketika memberi nasihat istri marah, antum jangan marah juga, diam. Diam sudah. Perempuan itu akalnya kurang, jemaah. Betul. Perasaannya yang lebih besar. Makanya ketika mendidik anak laki dengan anak perempuan beda. Perempuan jaga perasaannya. Laki lebih kepada akal dia nantinya. Maka kita pun menghadapi istri kita. Kata Rasul naqisatu aqlin wa dinin. Ribut dikit sama suaminya, ceraikan aku. Ceraikan aku. Wah, marah-marah, ceraikan aku. Kata suaminya, aku ceraikan kamu. Minta dicerain, habis cerain nangis. Iya. Dia paginya mikir, ya Allah aku ceraikan. Perasaan. Jadi antum jangan ngikutin keinginan perempuan. Tapi dengan bijak, insya Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada istri antum. Oh ini udah. Apa hukumnya boneka, mainan hewan, dan nyanyian mendidik sebagai bahan ajar untuk anak? Kalau boneka boleh, kalau memang boneka itu dimainkan sama anak kita. Walaupun sebagian ulama berpendapat ya boneka yang tidak terlalu mirip lah. Tapi boneka bukan untuk dipajang, untuk anak-anak. Karena khususnya perempuan. Anak perempuan itu kan memang tadi perasaannya ditumbuhkan. Bagaimana dia sayang dengan anak. Dia gantiin bajunya bonekanya ya. Kemudian dia kasih susu, dia gendong bonekanya. Memang itu yang perlu ditumbuhkan. Anak laki jangan. Beda, tadi lagi beda didik anak laki. Seperti itu. Kemudian mainan hewan. Sama, hewan tadi buat anak laki mungkin yang dimaksud seperti itu. Tapi bukan untuk dipajang. Untuk dimainkan. Selesai dibungkus ditaruh. Karena sekarang Anda melihat ada orang yang punya etalase isinya boneka. Bukan untuk itu boneka dibikin. Ada anak kuliah masih mainan boneka. Bahkan beli boneka. Enggak. Engkau sudah bukan waktunya main boneka. Engkau waktunya menikah. Nah, kalau nyanyian, nah, jadi ada nyanyian yang bentuknya nasyid. Nasyid itu yang tanpa musik tentunya. Selama lirik dan maknanya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, silahkan. Nasyid-nasyid yang mendidik nggak ada masalah, umpamanya seperti itu ya. Jadi seperti lantunan puisi yang di apa? Dia dibacakan oleh ibunya, umpamanya sama anaknya ya. Itu nggak ada masalah insya Allah. Asalkan tadi nggak pakai musik dan tidak maknanya tidak bertentangan dengan agama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, anak sedang hamil. Bagaimana cara mendidik anak sejak dalam kandungan? Masya Allah jemaah. Seharusnya sebelum kandungan baca doa. Ya. Perbanyak istighfar. Dosa itu membawa naas. Kadangkala anak jadi durhaka karena dosa orang tuanya. Maka ketika punya anak, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak berbakti sama orang tuanya. Kemudian perdengarkan janin itu hal-hal yang indah. Dan rajutlah mimpi untuk masa depan itu anak. Mau dibawa kemana itu anak. Sejak itu engkau sudah persiapkan. Sehingga ketika anak itu lahir, engkau sudah persiapkan. Aku akan kasih nama fulan. Siapa nama anakku nanti? Insya Allah. Siapa namanya?
Jangan kasih nama anak yang panjang-panjang. Kesian dia. Akhirnya nantinya disingkat namanya, jadi nggak benar namanya. Kasih nama satu, Aisyah, Khadijah. Nama kedua, ketiga nama ayah dan nama kakeknya. Cukup. Karena dia dipanggil dengan satu nama. Bahkan satu nama masih disingkat lagi kadang-kala. Namanya Muhammad, panggilannya Meme. Atau Memet, panggil Memet biasanya. Jangan. Kemudian orang tua tolong panggil anaknya itu dengan nama yang sesuai. Muhammad panggil Muhammad, jangan panggil Memet. Abdullah panggil Abdullah, jangan panggil Dudung. Iya jemaah. Atau dipanggil Dul. Sini Dul, jangan. Anak punya anak namanya Jabir. Anak punya nenek waktu manggil Abing. Abing. Anak ngomong bukan Abing, namanya Jabir. Karena anak itu memang belum bisa menyebutkan namanya, jemaah. Belum bisa. Tapi sebenarnya dia mendengar Jabir. Itu benar yang dia dengar. Hanya saja ketika dia mengucapkan, dia belum bisa. Panggil dengan nama, kasih nama yang indah, panggil dengan nama. Itu sudah dipersiapkan. Nanti mau akikoh ya. Ingat. Kasih namanya dengan nama Nabi. Nabi Muhammad, Ahmad. Dengan nama para Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Daud ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bagaimana penjelasan, mohon penjelasan bagaimana hukumnya meninggalkan pekerjaan dengan alasan ingin konsentrasi ngurus anak. Anak seorang ahwat. Bagus sekali jemaah. Jadi tugas mencari nafkah ini tugas siapa? Suami. Tugas suami. Maka berusaha sekarang ketika antum resign untuk ngurus anak, itu resign yang mulia. Karena memang tugas seorang wanita itu menciptakan generasi masa depan yang berguna untuk nusa dan bangsa. Dan anak itu harus dididik dengan cinta dan kasih sayang. Dia perlu sama ibunya. Bukan perlu sama babysitter. Babysitter sedikit sekali-kali bolehlah. Tapi waktunya harus lebih banyak sama ibunya. Makanya seorang ibu nasihat ana, tolong punya jadwal khusus pegang HP. Jadwal khusus. Pegang HP sehari 2 jam. Maunya pagi sama sore. Sisanya sudah jangan dipegang lagi HP itu. Karena kesian anak-anaknya itu. Ketika punya ibu, Allah, fitnahnya HP ini jamaah. Tangan itu kalau sudah goyang nggak berhenti jamaah. Sampai anaknya nggak dikasih makan sama ibunya kadang-kala. Nah ini pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahannya. Kebetulan suami anak ada di kajian ini. Boleh nggak ngomong kebetulan jamaah? Boleh. Buat manusia banyak kebetulan. Buat Allah nggak ada yang kebetulan. Artinya buat kita kebetulan itu tanpa ada janji ketemu gitu loh. Oh kebetulan nih. Tapi sama Allah udah ditakdirkan. Maka sebagian orang mengatakan kebetulan ada ustadz nih. Oh afwan ustadz, qadarullah ada ustadz. Enggak, memang takdir Allah semuanya. Tapi kebetulan itu ada. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan kapan kita boleh mengatakan kebetulan. Artinya sesuatu yang memang tidak direncanakan sama kita. Itu makna kebetulan. Kebetulan suami anak ada di kajian ini Ustaz. Saya dan suami berbeda cara dalam mendidik. Contoh, saya melarang nonton TV. Suami saya malah ngajak nonton bioskop. TV. Saya ajarin untuk hafalan, tapi ayahnya malah ngajakin main game. Gimana caranya supaya bisa membuat saya dan suami satu faham dalam mendidik anak Ustaz? Ini salah pilih suami. Betul, makanya kita kalau salah aja, masalah di awal antum salah pilih motor, mau tukar nambah antum jemaah. Kadang-kadang seperti itu.
Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama, istighfar. Kenapa istighfar? Karena salah memilih bapak buat anak-anak. Mungkin engkau ketika memilih itu lelaki karena tampan, karena fulus, bukan karena akhlak dan agama. Kemudian dalam perjalanan hidup engkau dapat hidayah. Kemudian mengeluhkan suaminya yang seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Tadi istighfar. Yang kedua, perlu menyamakan visi dan misi sama suami. Perlu duduk bersama. Mas, anak-anak ini mau dibawa kemana, Mas? Tanya sama suaminya. Yang jelas suami punya cita-cita buat anak-anaknya. Maka tatkala nanti suatu saat memang tidak bisa dilanjutkan karena nggak ketemu titik temu, berpisah. Rasulullah SAW pernah mendudukkan istrinya yang 9 tuh jemaah, satu persatu dipanggil, dikasih tawaran. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Di surat Al-Ahzab ayat 28. Katakan wahai Nabi kepada istri-istrimu, kalau kalian ambisinya, visi dan misinya itu dunia, perhiasan dunia, keindahan dunia, kata Nabi SAW, fata'alain, kalian kesini semua, aku akan kasih pesangon buat kalian. Aku akan kasih nikmat buat kalian, duit. Lalu aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Nggak bisa dilanjutkan. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Kalau yang kalian inginkan itu adalah Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang yang baik di antara kalian itu pahala yang besar. Jadi sama suami duduk. Suatu saat kalau nggak mungkin, kalau masih ada harapan bisa diperbaikin, diperbaikin. Duduk sama suami, doa, tulis surat sama suami. Bang tolong baca inilah bang. Minta sama suami. Datangkan ustadz, ngobrol sama suami. Apa saja usaha agar suami visi dan misinya berubah. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah membuka pintu hatinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan jamaah. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah itu dari diri Anda. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.